Halo, jumpa kembali bersama saya Putri Utami di salah satu program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Rapot Radio on Podcast. Gimana nih kabarnya Tribuners? Dan hari ini ya, semoga kalian tetap sehat dan juga semangat di sore yang sangat cerah ini. Agak panas, Putri akan nemenin kalian selama 30 menit ke depan untuk menemani ngopi sore kalian atau ngeteh cantik kalian ya, dengan sejumlah informasi yang pastinya penting dong untuk kalian ketahui ya, mulai dari info cuaca, jadwal kapal, ada info gelombang, info gempa juga, dan beberapa berita yang nanti akan Putri sampaikan ke kalian. Nah, untuk kalian yang mau bergabung bersama kami bisa lewat live kami di TikTok ataupun juga di kanal YouTube serta Facebook fanpage Tribun Ambon. Boleh banget di komen-komen mau request dibacain berita apa dan juga mau kirim salam juga langsung diketik-ketik aja. Dan jangan lupa di-share untuk yang ada di TikTok, jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Yang mau ngasih gift juga boleh banget. Nah, Tribuners, di Rapot edisi Selasa 29 April 2025 seperti biasanya kita selalu mulai dengan info cuaca, dan hari ini dari data BMKG yang kami terima ya, saat ini tuh cuaca cerah. Nah, di angka 30 derajat Celcius dengan kelembapan 73% dan kecepatan angin di angka 4,9 km per jam. Tadi siang tuh emang agak mendung ya. Kalau di Stein itu mendung, tapi agak sorean udah mulai cerah kembali. Bahkan panas sekali ya. Tadi sempat motoran pakai kaos kaki, pakai satamo, pakai kacamata biar tetap terlindungi ya Tribuners. Khususnya untuk kalian ciwi-ciwi yang mau keluar, jangan lupa semua peralatannya disiapkan supaya melindungi dari sinar UV nih Tribuners. Oke, next kita punya info gelombang ya dari data BMKG. Ada peringatan dini yang berlaku dari tanggal 27 kemarin sampai tanggal 30 April besok Tribuners. Dengan kondisi sinoptik, pola angin di wilayah Maluku itu umumnya bergerak dari barat daya menuju barat laut dengan kecepatan angin rata-rata berkisar 2 sampai 25 knot ya. Kecepatan angin tertinggi diperkirakan mencapai 25 knot terpantau di dua perairan, yaitu perairan Pulau Buru dan juga perairan utara Kepulauan Aru. Dan peringatan dini untuk tinggi gelombang 1,25 meter sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di dua perairan juga, yaitu di perairan Kepulauan Babar dan Laut Arafuru bagian barat. Lalu berisiko terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, dan juga kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Nah, itu untuk info gelombang ya Tribuners. Sementara untuk info gempa berdasarkan data yang kami terima dari BMKG juga, dan kalian juga sebenarnya bisa mengakses ya. Nah, per 29 April itu gempa yang terdeteksi pertama di pukul 01.31 dini hari waktu Indonesia Timur. Itu ada gempa dengan magnitudo 3,1 yang terjadi di 83 km Tenggara Bula, Seram bagian timur, dan juga di 135 km barat daya di kedalaman 73 km. Nah, lalu berikutnya di jam 12.47 Tribuners terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,4 yang terjadi di 3 km Tenggara Kairatu, Seram bagian barat, dan juga di 16 km barat daya Inamosol, Seram bagian barat di kedalaman 5 km. Berikutnya ada gempa di pukul 13.31 Tribuners
dengan magnitudo 4,3 yang terjadi di 23 km timur Laut Bula, Seram bagian timur, dan juga di 87 km timur Kobisonta, Maluku Tengah di kedalaman 134 km. Sebelum kita bergeser ya ke jadwal kapal, Putri mau nyapa-nyapa dulu untuk kalian yang sudah bergabung. Ini ada di TikTok, ada Putra Luser, halo, selamat bergabung. Jangan lupa di komen-komen biar kita ada interaksi. Dan juga ada Putken, hai. Ada Bos Muda, waduh, Bos Muda. Bos yang masih muda. Kemudian ada BLTZRL. Aduh, nama TikToknya susah ya. Selamat bergabung ya teman-teman. Jangan lupa di tap-tap layarnya dan juga di share, di komen-komen juga boleh. Kalian mau kirim-kirim salam buat teman, sahabat, keluarga dimanapun juga silakan di komen-komen aja, nanti dibacain. Siapa tahu ada keluarganya yang nonton dan bisa tersampaikan begitu. Nah, Tribuners, untuk jadwal kapal, kita punya jadwal kapal pertama ada KM Labobar ya, dengan rute itu melewati Fak-Fak, kemudian Kaimana, Dobo, Tual, Banda, Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, kemudian Jakarta, Sorong, Nabire, Wasio, dan juga Manokwari. Nah, KM Labobar ini salah satu kapal yang emang rutenya banyak ya. Dan KM Labobar Tribuners tanggal 29 April di jam 2 siang tadi itu tiba di Dobo dan berangkat dari Dobo sebentar jam 5 sore, lalu akan tiba di Tual pada besok hari 30 April di jam 1 dini hari. Berangkat dari Tual masih di 30 April di jam 4 subuh, lalu akan tiba di Banda pada 30 April di jam 4 sore. Nah, dari Banda berangkatnya 30 April di jam 6 sore, lalu tiba di Ambon pada tanggal 1 Mei di pukul 2 pagi atau 2 dini hari. Nah, berangkat dari Ambon masih di 1 Mei jam 4 Tribuners, dan tiba di Bau-Bau pada tanggal 2 Mei di jam 5 pagi. Oke, tiba di Bau-Bau 2 Mei jam 5 pagi, berangkat dari Bau-Baunya itu Tribuners tanggal 2 Mei di jam 8 pagi, lalu akan tiba di Makassar pada 2 Mei di jam 10 malam. Nah, dari Makassar berangkatnya tanggal 3 Mei di pukul 1 dini hari, lalu akan tiba di Surabaya pada tanggal 4 Mei di jam 5 pagi. Next, kita punya jadwal KM Pangrango Tribuners yang berangkat dari Namrole 29 April jam 8 pagi tadi, lalu akan tiba di Ambon sebentar ya, 29 April di jam 6 sore. Berangkat dari Ambon masih 29 April sebentar di jam 23.59, pergantian antara tanggal 29 ke tanggal 30 ya. Lalu akan tiba di Banda pada 30 April jam 2 siang Tribuners. Berangkat dari Banda 30 April jam 4 sore, lalu akan tiba di Somlaki pada tanggal 1 Mei di jam 7 malam. Nanti berangkat dari Somlaki 1 Mei di jam 23.59, lalu akan tiba di Banda pada tanggal 3 Mei di jam 5 subuh. Dan dari Banda akan berangkat pada jam 7 ya, tanggal 3. Lalu tiba di Ambon masih di tanggal 3 Mei di jam 9 malam. Dari Ambon akan berangkat besok hari jam 5 sorry di tanggal 4, lalu akan tiba kembali di Banda pada tanggal 5 Mei di jam 7 pagi. Selanjutnya ada jadwal KM Dorolonda Tribuners yang berangkat dari Serui pada tanggal 28 April di jam 23.59, lalu tiba di Jayapura sebentar 29 April di jam 6 sore. Berangkat dari Jayapura 29 April di tanggal
di jam 23.59, lalu akan tiba di Serui pada 30 April besok di jam 7 malam. Berangkat dari Serui 30 April di jam 9 malam ya Tribuners, dan akan tiba di Waren pada 30 April di jam 11 malam. Oh, berarti dari Serui ke Waren itu hanya 2 jam ya Tribuners. Nah, dari Waren itu berangkatnya 1 Mei di pukul 1 dini hari, lalu tiba di Nabire pada 1 Mei di jam 7 pagi. Dari Nabire berangkatnya 1 Mei jam 9 pagi, jadi dia tuh berlabuh 2 jam. Dan tiba di Manokwari pada 1 Mei masih di jam 7 malam. Lalu berangkat dari Manokwari masih di 1 Mei di jam 9 malam. Tiba di Sorong keesokan harinya di tanggal 2 Mei di pukul 9 pagi. Nanti berangkat dari Sorong 2 Mei di jam 11 siang. Lalu akan tiba di Ambon pada tanggal 3 Mei di pukul 7 pagi. Berangkat dari Ambon 3 Mei jam 10 pagi dan akan tiba di Namlea pada tanggal 3 Mei di jam 3 sore. Dan dari Namlea berangkatnya 3 Mei jam 5 sore Tribuners, lalu akan tiba di Bau-Bau pada tanggal 4 Mei di pukul 4 sore. Nextnya kita punya jadwal KM Ciremai Tribuners yang berangkat dari Ambon tanggal 29 sebentar ya di jam 7 malam. Lalu tiba di Sorong pada 30 April besok di jam 6 sore. Berangkat dari Sorong 30 April jam 9 malam Tribuners dan tiba di Serui pada tanggal 1 Mei di jam 9 malam. Nanti dari Serui berangkatnya 1 Mei di jam 11 malam dan akan tiba di Jayapura pada tanggal 2 Mei di jam 9 malam. Berangkat dari Jayapuranya itu 3 Mei di jam 2 dini hari, lalu akan tiba di Serui pada tanggal 3 Mei di jam 11 malam. Nah, berangkat dari Serui jam 1 di tanggal 4 jam 1 dini hari ya. Kemudian tiba di Sorong pada 5 Mei di jam 1 dini hari juga. Nih dia main dini hari ya Tribuners. Nah, untuk jadwal kapal putih terakhir kita punya jadwal KM Sangiang yang tiba di Ternate 29 April tadi di jam 1 siang. Lalu berangkat dari Ternate 29 April jam 4 sore tadi. Dan akan tiba di Bacan pada besok pagi 30 April jam 5. Lalu dari Bacan akan berangkat pukul 7 masih di 30 April ya 7 pagi. Lalu akan tiba di Sanana pada 1 Mei di jam 6 pagi. Dari Sanana berangkatnya 1 Mei masih di jam 8 pagi. Lalu akan tiba di Namlea masih di hari yang sama 1 Mei tapi udah malam ya. Ini di jam 10. Berangkat dari Namleanya jam 11, berarti berlabuhnya 1 jam. Lalu akan tiba di Ambon pada 2 Mei di jam 9 pagi. Berangkat dari Ambonnya 2 Mei jam 3 sore. Lalu tiba di Banda pada keesokan harinya 3 Mei di jam 7 pagi. Dari Banda berangkatnya jam 9, lalu tiba di Geser masih di 3 Mei tapi udah malam ya di jam 7 ya Tribuners. Lalu berangkat dari Geser 3 Mei di jam 9 malam dan akan tiba di Fakfak besokannya 4 Mei di jam 9 pagi. Kemudian berangkat dari Fakfak 4 Mei di jam 4 sore Tribuners dan akan tiba kembali di Geser pada 5 Mei di pukul 5 pagi. Kita bergeser ke jadwal selanjutnya di Pelabuhan Slamet Riyadi Tribuners. Hari Selasa ini ada pastinya kapal cepat ke Buru ya Namlea yang berangkatnya jam 9 malam. Kemudian ke Maluku Barat Daya, Maluku Utara dulu. Ada kapal Barcelona yang berangkat pada pukul 6 sore nanti dengan rute Ambon, kemudian Sanana, Ternate, Jailolo, dan Manado.
Lalu ada kapal Cantika Lestari 10C juga ya, yang melayani rute Ambon, Buano, Kobi Sadar dan juga Weda yang sudah berangkat ya di pukul 12 siang tadi. Oke, ini ada komen yang masuk dari Dedi M. Halo, hai Kak Dedi. Terus beta orang Namlia. Oh ya kakak sama, beta le orang Namlia. Salam kenal dan kita sama-sama orang Namlia ya Tribuners. Kemudian dari caca.xszly_. Kakak berangkat dari Jayapura jam 11 malam tanggal 29 April sampai ke Ambon hari apa? Jayapura ya. Tadi kapal apa ya ke Jayapura sebentar ya Tribuners. Jayapura, oh ini nih. Jayapura. Jayapura itu ada KM Ciremai. Ini tapi tiba di Jayapura 2 Mei, berangkat dari Jayapura 3 Mei. Selain Ciremai apalagi sebentar ya. Oh ini nih. Ini berangkat dari Jayapura 29 April. Kemudian tiba di Serui dulu, lalu dari Serui berangkat ke Waren, dari Waren ke Nabire, kemudian dari Nabire ke Manokwari, dari Manokwari ke Sorong. Nah dari Sorong baru ke Ambon, kakak tibanya itu di Ambon tanggal 3 Mei di jam 7 pagi kak. Kapal Dorolonda ya. Berarti tiba di Ambon itu tanggal 3 ya kakak ya dari Jayapura, karena dia masih singgah ke Sorong, Manokwari dan beberapa daerah Nabire ya, Serui. Jadi sampai di Ambon tanggal 3 Mei pagi sekitar jam 7. Begitu ya kakak Caca. Kita lanjut lagi ya Tribuners. Tadi sampai di mana ya? Pelabuhan Slamet Riyadi. Nah, tadi ada kapal ke Maluku Barat Daya. Ya, ada Barcelona 1 yang ya, kapal ke Maluku Utara, kemudian Maluku Barat Daya dan ke Pulau Buru atau Namlea. Lalu untuk ke Namlea juga kalian bisa di pelabuhan penyeberangan feri Galala Namlea ya Tribuners, ada kapal feri yang berangkat pada pukul 8 malam. Makasih kakak atas informasinya, sama-sama kakak, semoga bermanfaat ya. Dan juga ada kapal feri ya dari pelabuhan penyeberangan Hunimua atau Liang menuju Waipirit. Itu ada sekitar 3-4 feri yang beroperasi dengan 15 kali penyeberangan yang selalu bolak-balik dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Kemudian juga yang mau ke Siaram Selatan ya, Maluku Tengah ke Masohi juga boleh dari pelabuhan Tulehu menuju Amahai. Itu ada kapal cepat. Kemudian ada feri juga dari Tulehu menuju kota Masohi. Gitu ya Tribuners. Nah untuk jadwal kapal selesai. Berikutnya kita mau bacain berita. Ini ada berita lokal soal penertiban pedagang ya yang dilakukan kemarin, dan Wali Kota Ambon Bodowin Watimena memastikan bahwa pedagang yang kembali berjualan di badan jalan bakalan disanksi. Wah, ini nih harus menjadi perhatiannya untuk kalian para pedagang, karena penertiban ini sepertinya ya bagus ya, menjadi hal yang diutamakan ya
salah satu hal yang kemudian menjadi kepedulian dari Wali Kota Ambon, khususnya Pak Walkot kita, Pak Bodewin. Nah, Tribuners, kalau kalian lihat ya di media sosial, kalau di beranda saya itu rame, banyak sekali saya melihat kebahagiaan dari warga Kota Ambon yang senang menyaksikan Pasar Mardika sekarang udah bersih, dan semoga ini bukan cuma 1-2 hari ke depan atau 1 minggu ke depan, tapi bisa berlangsung kalau bisa selamanya ya, supaya kita juga matanya tuh enak gitu, mandangnya bersih ya kan, nggak semrawut, para pejalan kaki juga nggak sesak-sesakan, para pengguna sepeda motor kemudian angkot juga nggak jadi macet-macetan ya, jadi waktu para penumpang yaitu bisa lebih efisien saat bolak-balik pasar begitu, nggak kejebak macet. Oke, jadi Tribuners, penertiban yang dilakukan kemarin itu berlangsung cukup kondusif ya, tidak begitu banyak perlawanan dari para pedagang karena memang sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi ya dari jauh-jauh hari, dari sekitar tanggal 17 sampai tanggal 22 itu sudah ada surat edaran dan kemudian eksekusinya kemarin. Jadi memang para pedagang juga sudah istilahnya udah tahu, udah sadar diri begitu ya, dan bahkan banyak yang sudah melakukan pembongkaran mandiri, sehingga saat pembongkaran atau penertiban kemarin tuh nggak begitu effort ya. Dan kemarin pembongkarannya itu dimulai dari jam 5 pagi ya Tribuners, berlangsung aman dan lancar. Lalu usai penertiban, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena memastikan bahwa akan memberi sanksi tegas kepada para pedagang yang nantinya mencoba untuk kembali berjualan di badan jalan ya. Dan dikatakan bahwa semoga ini bisa ada efek jangka panjangnya ya, nggak sehari 2 hari. Lalu para pedagang yang nanti kalau kedapatan masih bandel, masih berjualan di badan jalan, itu kalau pedagang resmi akan dicabut surat izin pedagangnya, dan barang-barang yang dijual itu akan disita Tribuners. Jadi kalau bisa ya para pedagang, kalau kalian yang nonton, para pedagang atau yang punya keluarga, diingetin lagi, jangan sampai kena sanksi ya. Nah, Pak Bodewin mengatakan bahwa hal itu dilakukan supaya menjadi efek jera bagi para pedagang yang masih bandel. Kemudian katanya para pedagang itu kalau sudah diatur ikut pemerintah begitu, jangan atur diri masing-masing. Ya benar sih, artinya semuanya kan punya aturan ya, jadi kita harus mematuhi aturan yang ada. Kalau pasarnya bersih kan kita sama-sama enak ya, baik para pedagang, pembeli, pejalan kaki, pengguna jalan, semuanya kan enak melihatnya, nyaman. Kemudian juga Pasar Mardika ya, gedung yang baru juga sudah mulai terisi, sudah mulai ramai. Dan kalau bisa ya Pak, lebih diperhatikan lagi kebersihannya, sampah-sampahnya bisa lebih sering diangkut supaya nggak mengakibatkan bau busuk. Terus para pedagang yang di sekitar situ ataupun para pembeli juga bisa lebih nyaman saat berbelanja ya. Dan pastinya semoga bukan hanya Pasar Mardika begitu, tapi ya seluruh lingkungan yang ada di Kota Ambon bisa menjadi lebih bersih supaya kita bisa lebih nyaman lagi tinggal di sini ya Tribuners. Bukan begitu Tribuners? Oke. Next kita punya berita apa lagi? Berikut kita punya informasi mengenai pendaki yang hilang di Gunung Binaya, Maluku, yang hanya membawa 3 botol air minum dan juga headlamp. Waduh, ini salah satu berita yang
cukup memprihatinkan ya Tribuners. Jadi seorang pendaki ya di Gunung Binaya bernama Firdaus Ahmad Fauzi hingga hari ini Tribuners belum juga ditemukan. Dan sudah 3 hari ya dinyatakan hilang dari tanggal 28 27. Dan dia diketahui hanya memiliki bekal 3 botol air minum serta 3 headlamp di ranselnya. Hal ini dikonfirmasi atau diinformasikan oleh Balai Taman Nasional Manusela pada Senin 28 April kemarin. Nah, si pendaki ini Tribuners dinyatakan menghilang di lokasi Nasab PH jalur pendakian ke Gunung Binaya pada 3 hari lalu sejak Sabtu 26 April ya. Mereka mendakinya, dan dari siaran pers yang dirilis oleh Balai Taman Nasional Manusela pada kemarin ya 28 April diketahui bahwa pria tersebut bernama Firdaus Ahmad Fauzi, berusia 27 tahun dan berasal dari Ciberem, Kelurahan Cibatok, Kecamatan Cibung Bulang, Kota Bogor, Jawa Barat. Ini sebenarnya dia bersama dengan rombongan ya Tribuners, tapi pada tanggal 26 itu dinyatakan hilang dan berpisah dari rombongannya. Dan saat melakukan proses pencarian oleh perwakilan Polsek Tehoru dan juga Kepala Resor Saunulu serta tim kepada anggota tim pendakian Gunung Binaya telah sampai. Ini saat pihak balai tengah melakukan proses pencarian sampai tanggal 28 kemarin itu pada pukul 10 pagi. Nah, mereka meminta supaya anggota tim pendakian Gunung Binaya itu turun ya ke Negeri Peliana pada malam hari Minggu 27 April. Dan setelah mendapatkan keterangan dari teman-temannya bahwa mereka kehilangan teman mereka ya berpisah begitu, akhirnya sejumlah orang ya dari Negeri Peliana, masyarakat Mitra Polhut atau MMP dan para pihak terkait akhirnya melakukan pencarian terhadap si kakaknya ya. Semoga saja kakaknya nanti berhasil ditemukan ya Tribuners, dan semoga dalam keadaan selamat, sehat, biar bisa sama-sama kembali bersama teman-temannya ke Bogor, Jawa Barat. Sebenarnya saya masih agak bingung sama konsep mendaki karena nggak pernah mendaki gitu. Maksudnya itu kan rame-rame perginya, tapi kok bisa satu orang bisa berpisah? Berarti itu ada jarak ya antara satu orang dengan satu orang yang lain. Begitu Kamindo, apakah Anda pernah mendaki? Ternyata sama juga. Maksudnya kayak ini kan rame-rame, tapi kok bisa satu orangnya itu bisa pisah gitu, bisa hilang dari jangkauan, itu gimana? Berarti memang ada jarak begitu ya antara satu orang dengan satu orang yang lain, atau seperti apa? Mungkin Tribuners yang sering mendaki atau pernah mendaki bisa komen, kasih penjelasan biar kitanya juga ngerti gitu. Karena kalau saya pribadi yang mendaki mungkin akan gak bakalan jauh-jauh dari teman-teman begitu. Ya takut lah, ini di hutan Pak, hutan, bukan di jalan raya. Tapi semoga bisa ditemukan oleh pihak-pihak yang sedang mencari, dan semoga itu dia tadi kembali dalam keadaan selamat.
Amin. Kita doakan ya Tribuners. Next kita punya berita soal ini karya dari warga binaan Lapas Wonreli MBD Tribuners yang mencuri perhatian. Sebentar. Ada. Ya, jadi Tribuners lembaga pemasyarakatan ya, atau Lapas itu membangun manfaat bagi masyarakat luas ya. Di Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 ini, Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Maluku menggelar bazar UMKM dengan menampilkan produk warga binaan se-Maluku. Jadi karya-karya ya, hasil buah tangan begitu ya dari para tahanan di lapas yang ada di berbagai daerah di Maluku itu dipamerkan di bazar UMKM tersebut di lapangan upacara Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ambon. Nah, kegiatan ini Tribuners nanti akan berlangsung sampai dari kemarin sampai hari ini ya, dengan menampilkan berbagai produk dari karya warga binaan, mulai dari tempat tisu, kemudian tempat tisu dari limbah plastik ya Tribuners, kemudian ada vas bunga dari besi bekas, ada mainan kunci, kemudian gelang, miniatur sepeda, miniatur kapal pinisi, kemudian kaligrafi, serta berbagai produk olahan lainnya. Dan satu yang juga menarik dan mencuri perhatian, ini ada karya dari warga binaan Lapas Wonreli MBD yang membuat karya unik dari limbah ya. Nah, limbahnya itu limbah tanduk kerbau Tribuners. Menjadi disulap ya, dikreasikan menjadi aksesoris unik. Mulai dari gelang, kemudian kalung, hingga ikat pinggang artistik yang bernilai tinggi. Nah, ini ada sebanyak 18 lapas ya dari berbagai daerah di Maluku yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Dan Lapas Wonreli yang datang dari daerah terjauh yaitu MBD membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk terus berkarya dan juga berinovasi. Ya, senang sekali ya Tribuners melihat orang-orang di lapas yang bisa berkreasi, jadi di sela-sela di saat waktu luang mereka dihabiskan dengan hal-hal bermanfaat selain untuk ya belajar, merenungi atau berintrospeksi diri begitu ya. Kemudian ibadah, mereka juga diajarkan untuk berkreasi ya, dan hasilnya pun bisa bermanfaat ya, bernilai ekonomis pula, dipamerkan dan pastinya dibeli oleh warga yang datang. Dan produk tersebut Tribuners dari limbah tanduk kerbau ya. Ya, dari tanduk kerbau itu merupakan hasil dari pelatihan intens yang telah dilakukan sejak tahun 2023. Wow, berarti 2 tahun sudah bisa menghasilkan karya-karya yang unik ya Tribuners. Kalian kalau yang datang sepertinya sudah selesai sih, ini sudah sore, mau bilang beli ya, sudah selesai. Nah, mereka memanfaatkan tanduk kerbau, bahan yang selama ini hanya dibuang begitu saja. Kalau kita nggak punya kerbau, jadi nggak pernah buang sih. Nah, ini katanya, kata pegawai Lapas Wonreli Max Latukolan, daerah Wonreli MBD itu banyak kerbau yang diambil dagingnya
tapi kebanyakan tanduknya dibuang begitu saja. Nah, hal ini dimanfaatkan ya oleh warga binaan, kemudian dibuat menjadi suatu karya yang bernilai ekonomis. Dan katanya tidak hanya kerajinan tanduk, warga binaan Lapas Wonreli juga memamerkan kain tenun khas Kisar. Wow, dan juga menampilkan kekayaan budaya dari daerah perbatasan itu. Dan juga dikatakan bahwa semangat yang dibawa Lapas Wonreli tidak hanya soal kreativitas, tetapi juga tentang upaya untuk melestarikan lingkungan serta mendorong pemberdayaan ekonomi warga binaan melalui produk berbasis hasil alam. Wow, tepuk tangan. Bagus ya. Dan kreativitas warga binaan Lapas Wonreli itu Tribuners mendapat apresiasi langsung dari Kepala Lapas Kelas 2A Ambon, Pak Herliadi. Menurutnya produk yang dipamerkan Lapas Wonreli ini menjadi salah satu karya yang paling unik di antara seluruh lapas di Maluku. Tapi tetap ya, semua karya diapresiasi sekecil apapun itu ya Tribuners. Dan bagi warga kota Ambon yang tertarik memiliki kerajinan tangan ini dapat langsung berkunjung ke stand Lapas Wonreli di LPKA kelas 2 Ambon Paso. Stand dibuka mulai pagi hingga jam 5. Oh, berarti masih berlangsung, tapi 19 menit lagi selesai. Jadi kalau yang ada di dekat lokasi mungkin masih mau pergi, boleh sebelum berakhir ya, masih ada 19 menit lagi. Cus yang mau berangkat. Oh iya, kalau kalian nggak punya kesempatan untuk datang ke sana, ini ada diterima pemesanan lewat Facebook dan juga Instagram nih Tribuners. Dan Putri bacain ya harga produk yang ditawarkan. Yang pertama ada ikat pinggang dari bahan tanduk kerbau bercampur dengan kayu arang. Harganya 300.000, kayaknya worth it ya. Kemudian juga ada gelang tanduk kerbau dengan harga 60-70.000. Terus juga ada cincin tanduk kerbau ada 20.000 harganya, dan tenun kisar itu 100.000. Untuk kalian yang suka menggunakan aksesoris yang unik-unik, ini mungkin bisa jadi rekomendasi ya Tribuners. Terakhir kita punya informasi mengenai penangkapan oknum polisi ya, oknum Satpol PP, di Seram bagian barat yang diduga mencabuli anak kandungnya. Ya, Tribuners. Jadi seorang ASN yang bertugas di Satpol PP ya, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Seram Bagian Timur berinisial AT ditangkap oleh personel Polda Maluku atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. Wah, ini kesetanan apa bagaimana sih? Dan penangkapan ini dilakukan ya Tribuners saat razia yang digelar terkait dengan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di salah satu penginapan di Kabupaten Maluku Tengah ya, di Kecamatan Salahutu pada hari Jumat 25 April kemarin. Nah, ini dikatakan oleh Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Arelis Aminullah bahwa penangkapan AT ini merupakan tindak lanjut dari program Astacita Presiden dalam upaya preventif dan juga represif terkait TPPO. Dan saat penangkapan, pelaku itu kedapatan berada di dalam kamar bersama dengan anak kandungnya, kamar penginapan. Dan kemudian si AT ini dibawa ke kantor di Treskrimum Polda Maluku di Jalan Rijali ya, Kecamatan Sirmau, untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Dan penangkapan dilakukan Tribuners pada tanggal 18 April sekitar pukul 6 sore
di mana piket Resmo Polda Maluku ini mengamankan salah satu pasangan, bukan pasangan ya, anak sama bapak di dalam kamar penginapan di Salahutu. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal diduga kuat bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Ya benar sekali, bejat sekali ya bapaknya ini. Dan setelah diamankan Tribuners, korbannya diserahkan kepada piket jaga malam untuk dimintai keterangan lebih lanjut tanpa adanya laporan polisi awal. Dan perkembangan penanganan tersangka AT ini ya Tribuners, yang bersangkutan dikenakan pasal terkait tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang TPKS. Dan sampai saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara dan akan segera dikirim ke kejaksaan setelah lengkap. Masih ya Tribuners, herannya itu mereka yang harusnya menjadi pelindung justru masih kayak apa, nggak punya hati, apa nggak punya otak kayak orang-orang kayak begini. Kalau bisa dihukum seberat-beratnya ya. Geram kalau baca berita seperti ini ya guys ya. Oke Tribuners, masih ada komen tidak? Sudah. Kita cek di Facebook dulu. Kita minum dulu ya Tribuners, haus, serak. Seperti biasa kita ditemani oleh Ayudes di sini. Untuk Tribuners yang punya produk-produk UMKM yang mau di review, di rapot, boleh banget di komen atau DM aja admin kami, admin media sosial kami, nanti akan ditindaklanjuti ya Tribuners. Oke Tribuners, nggak terasa udah 30 menit lebih Putri menemani kalian di rapot kali ini. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis. Jangan bosan-bosan. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung baik di live di YouTube, Facebook ataupun juga TikTok, yang udah komen-komen, yang udah tadi nanyain jadwal